Selamat datang di my channel Tova Channel. Oke, kali ini aku membahas tentang cara mendapatkan jodoh. Poin pertama yaitu niat dan siap jasmani dan rohani. Oke, simak terus video ini dan jangan di skip. Cara mendapatkan jodoh, poin yang pertama yaitu niat dan siapkan jasmani dan rohani. Niat, dimana kemauan, di situ pasti ada jalan. Itu prinsip untuk orang yang niat. Dan kemudian siapkan jasmani dan rohani, baik itu ada penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan atau laki-laki yang akan kita jadikan pasangan. Dan yang kedua yaitu introspeksi diri sebelum kita ingin mencari jodoh sesuai dengan kemauan kita. Banyak peribahasa yang mengatakan jodoh itu adalah cerminan diri kita. Jadi kita harus mengintrospeksi diri. Ada lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula, ada wanita yang baik untuk lelaki yang baik pula, ada pula yang wanita yang baik untuk laki yang kurang baik. Itu tergantung dari keadaan. Dan yang ketiga, kunci target. Kita harus memiliki target, yaitu sesuai dengan tipe atau kriteria diri kita pribadi masing-masing. Banyak kriteria yang bisa kita inginkan, dan itu tergantung dari pikiran serta keinginan Anda masing-masing. Oke, selain itu kita selain mengunci target, poin yang keempat yaitu lihat keadaan. Nah, lihat keadaan untuk jodoh atau pasangan tergantung juga. Ada keadaan yang ada di kota, ada keadaan ada yang di desa, ada keadaan yang di situasi seperti COVID sekarang. Dan kebanyakan setiap ada masalah di situ pasti ada hikmah. Contoh, karena COVID-19 kita kan harus mengikuti protokol kesehatan. Otomatis dari pihak laki-laki itu kebanyakan bisa mengirit dana. Serta sekarang kebanyakan yang menikah lebih sedikit tamu atau harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Lihat keadaan juga, kadang-kadang di desa juga lebih nyaman mendapatkan jodoh daripada yang di kota, karena kebanyakan yang di desa itu sudah saling mengenal satu sama lain antar keluarga pasangan satu dan pasangan lainnya. Dan yang kelima, otomatis harus berusaha dan berdoa. Setelah kita berusaha dan berdoa, kita harus melakukan yang poin keenam, yaitu keterbukaan dan kejujuran. Keterbukaan dan kejujuran itu banyak jenis. Kejujuran beda tipis dengan membuka aib sendiri, tapi kejujuran harus sesuai dengan ambang batasnya. Dan yang ketujuh, poin yang ketujuh, kita harus melamar. Kita harus melamar, baik itu secara agama Islam maupun Kristen, Hindu, Buddha, tergantung dari kepercayaan masing-masing. Dan yang ke-8, menikah. Nah, di sini poin yang ke-8 menikah ini sudah lumayan berat karena harus melihat keadaan tadi dari poin-poin di atas. Kita harus menikah ini melihat keadaan diri kita sendiri, kan introspeksi sudah saya lengkapkan tadi di poin-poin. Nah, di situ kan perempuan kebanyakan kalau menikah banyak keluarga, apalagi ada adat istiadat dari suku atau kepercayaan masing-masing. Ada yang memakan banyak biaya, ada yang sedikit biaya, ada juga perempuan yang tidak akan membebankan pernikahan. Karena kebanyakan perempuan jawabannya selalu berkode-kode keras. Contoh, mahar apa yang harus saya berikan untuk kamu, wahai pasanganku atau perempuan? Pasti dia akan menjawab, maharnya adalah yang tidak merendahkanku dan tidak memberatkanmu. Dan di situ poin yang sangat ambang-ambang yang meragukan, karena dalam hati dan pikiran ini kadang-kadang bertolak atau kurang sinkron dengan keadaan dan keinginan. Karena kode-kode perempuan seperti itu menurut saya pribadi sangat berat dan harus dijelaskan, dan keterbukaan yang saya tulis atau yang saya kasih tahu di poin-poin 1 sampai 8. Setelah kita melamar, otomatis kita harus menafkahi baik lahir maupun batin.
dan di situ tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena dari pihak laki-laki dan perempuan bisa mengetahui sendiri menafkahi yang bagaimana atau sesuai seperti apa dan keinginan menurut agama atau keluarga atau adat atau pribadi dari keluarga kecil masing-masing. Dan yang ke-10, poin yang ke-10 yaitu bertahan sampai akhir hayat. Kebanyakan mereka yang menikah, ada yang berjodoh benar-benar bertahan sampai akhir hayat. Ada perempuan atau laki-laki pasangannya ditinggalkan suami ataupun istri, tapi walaupun sudah meninggal, pihak dari laki-laki tetap menduda, pihak dari perempuan tetap jadi menjanda. Itu yang dinamakan dengan jodoh menurut saya pribadi. Dan kebanyakan kalau orang yang sudah menikah dan cerai, kebanyakan kalau pihak perempuan laki-laki tidak dipungkiri, ada laki-laki pun berpoligami, ada yang perempuan juga jika diceraikan istri atau ditinggalkan suami meninggal pasti akan menikah lagi. Nah, dari poin-poin tersebut kita harus menyematkan ke dalam pikiran, menyimak serta berpikir tentang cara mencari pasangan hidup yang baik dan benar. Karena cinta berdasarkan nafsu memang itu pada dasarnya, karena nafsu ingin memiliki, nafsu ingin berumah tangga itu tergantung dari nafsu-nafsu yang model atau tipe yang bagaimana. Sekian dari saya pribadi dari Tova Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini.